Panduan Pencegahan Karang Gigi. Yuk, kenalan dengan karang gigi. Apa itu karang gigi? Karang gigi merupakan plak gigi yang sudah lama menempel di permukaan gigi dan mengeras. Lalu, apa bedanya dengan plak gigi? Plak adalah lapisan tipis, lengket, yang berisi kuman dan sisa makanan dan menempel di gigi. Bagaimana proses terbentuknya karang gigi? Pembentukan karang gigi berawal dari plak yang tidak dibersihkan dan adanya kontak dengan air liur dalam jangka waktu lama, sehingga plak termineralisasi menjadi karang gigi. Jika karang gigi tidak segera dibersihkan, lama-kelamaan gusi akan menurun dan terjadilah kerusakan pada jaringan penyangga gigi. Mari kenali faktor risiko karang gigi. Pola makan. Konsumsi makanan tinggi gula akan membantu pembentukan karang. Mulut kering. Laju air liur rendah akan menghalangi pembersihan gigi secara alami. Gigi berjejal. Susunan gigi yang tumpang tindih dapat mengurangi efektivitas dalam membersihkan gigi. Kebersihan mulut buruk. Kurangnya kebersihan mulut mempercepat pembentukan plak dan karang gigi. Faktor genetik. Pada beberapa orang, terdapat kandungan mineral berlebih pada air liur yang dapat meningkatkan pembentukan karang. Merokok. Merokok dapat menurunkan laju air liur dan memperkuat pembentukan plak. Jika sudah terjadi karang, apa yang harus dilakukan? Tindakan yang dapat dilakukan untuk menghilangkan karang gigi yakni dengan scaling menggunakan alat scaler. Tindakan ini tentunya dilakukan oleh dokter gigi ya. Wah, ada yang jual alat pembersih karang gigi dan obat kumur penghilang karang gigi nih. Teman-teman, faktanya karang gigi tidak bisa hilang hanya dengan menggunakan bahan kimia seperti obat kumur maupun pasta gigi saja ya. Alat scaling pun tidak dianjurkan digunakan secara mandiri karena akan berpotensi mencederai rongga mulut kita sendiri. Scalingnya ke dokter gigi yang sudah jelas memiliki kompetensi saja ya. Memangnya kenapa ya dok? Gesekan antara alat scaler menghasilkan panas yang jika penggunaannya tidak tepat akan melukai jaringan gusi dan berpotensi menimbulkan infeksi. Sementara itu, karang gigi merupakan plak yang sudah mengeras dan tidak bisa hilang hanya dengan sikat gigi atau membilas dengan obat kumur saja. Nah, tapi sikat gigi bisa bantu cegah pembentukan karang gigimu. Yuk, simak tips mencegah pembentukan karang gigi dengan lakukan gigi. G. Gosok gigi pagi dan malam setiap hari. Gosoklah gigi pada pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Gunakan pasta gigi berfluoride dan sikat gigi berbulu lembut. Sikat gigi juga sebaiknya diganti per 3 bulan ya. Teknik sikat gigi. Pertama, tempatkan bulu sikat 45 derajat menghadap gusi dan gerakan sikat maju mundur pendek. Sapukan ke daerah pengunyahan gigi sebanyak 8-10 kali. Kedua, sikat bagian dalam gigi dengan cara yang sama. Ketiga, untuk daerah pengunyahan, gerakan sikat maju mundur. Terakhir, gunakan ujung sikat untuk menyikat bagian dalam gigi depan, rahang atas dan rahang bawah. I. Ingat untuk gunakan benang gigi. Cara gunakan benang gigi. Yang pertama, ambil benang gigi sekitar 45 cm dan lilitkan benang di kedua jari tengah. Yang kedua, pegang erat sisa benang gigi yang tidak terlilit dengan ibu jari dan telunjuk. Yang ketiga, masukkan benang gigi di sela-sela gigi dengan perlahan dan lembut sambil bercermin agar bisa melihat arah benang gigi. Yang keempat, gerakan benang gigi ke depan atau ke belakang, lalu gerakan benang naik turun dengan pelan. Yang kelima, jika sudah menyentuh gigi paling belakang, lingkarkan benang ke sisi samping gigi menyerupai huruf C. Gesekan benang secara pelan dengan gerakan naik turun. Ulangi cara ini pada gigi-gigi lainnya.
Selain benang gigi konvensional, tersedia juga benang gigi yang memiliki pegangan untuk memudahkan penggunaan. G. Gaya hidup sehat dan kurangi gula. Perbaiki pola makan. Perbanyak konsumsi makanan tinggi serat dan kurangi makanan atau minuman yang tinggi gula. Makanan yang tinggi serat akan membantu merangsang keluarnya air ludah yang berperan sebagai pembersih alami gigi dari sisa makanan dan bakteri yang menempel di permukaan gigi. I. Ingat untuk periksa gigi 6 bulan sekali. Teman-teman, yuk rutin periksa gigi 6 bulan sekali ke dokter gigi tanpa harus menunggu gigi sakit terlebih dahulu ya. Perkenalkan juga kepada anak sejak usia dini untuk membangun rasa percaya anak terhadap dokter gigi. Semakin cepat permasalahan gigi ditangani, maka akan semakin menghemat dari segi waktu, biaya, dan tenaga. Kesehatan gigi dan mulut adalah investasi jangka panjang. Jadi, jangan remehkan kesehatan gigi dan mulut ya.